Al-haditsu tsamin. Bacana. Al-haditsu tsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus saminu an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu sholata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu, aku diperintah an uqatila, untuk memerangi, an uqatila, untuk memerangi. Ibadahnya perang, bedakan dengan membunuh ya. Perang bukan berarti membunuh, walaupun kadang-kadang dalam perang itu ada pembunuhan, tapi memerangi itu maknanya lebih luas daripada sekedar membunuh. An-nasa, pada orang atau pada manusia musyrik. Ini pentingnya belajar usul fikih di sini. Kalau kamu nggak belajar usul fikih nggak tahu. Dikira anas, manusia pokoknya. Ya manusia. Ini umum ini, berarti kita Islam itu adalah agama yang mengajarkan pada peperangan. Nah, itu kalau orang tidak belajar usul fikih. Tapi orang yang belajar usul fikih tahu anas itu adalah kalimat am, yang kata-kata yang umum. Kata-kata yang umum itu kadang-kadang perlu untuk dikhususkan. Dengan apa? Dengan dalil yang lain, misalnya ayat Al-Quran atau dengan hadis. Nas dalam hadis atau dalam riwayat yang lain, umirtu an uqatila al-musyrikin. Hatta, ini penting kalau untuk menjawab syubhat. Kalau dibilang Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan, Islam itu kayak mengajarkan perang, Islam itu menyuruh orang untuk membunuh misalnya, itu kan kalau kita nggak ngerti nggak bisa jawab. Ternyata yang harus diperangi itu apa? Orang-orang musyrik, orang-orang yang menghalangi dakwah Islam, orang-orang yang zalim kepada orang-orang Islam, orang-orang yang memerangi orang Islam. Hatta yashhadu, atau misalnya orang-orang musyrik yang zalim, wala udwana illa 'alal zalimin. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, wa anna Muhammadan, dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, wa yuqimu sholata, dan menjalankan sholat, wa yu'tu zakata, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu, maka apabila mereka sudah melaksanakan dzalika, semua itu, asamu, maka mereka sudah menjaga, minni, dariku, dima'ahum, pada darah-darah mereka, wa amwalahum, dan
harta-harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabum, dan adapun hisab mereka atau yang menghisab mereka itu alallahi, adalah atas Allah Ta'ala. Ini kalau, makanya begini, ini penting juga kita belajar. Tadi kita pentingnya belajar usul fikih supaya nggak salah memahami dalil. Hanya orang yang nggak ngerti usul fikih nggak usah ngomong masalah dalil. Dan kalau sampean belum belajar usul fikih nggak usah sok dalil. Didik kok dalil, mana dalilnya? Emang kamu ngerti? Emang kalau ada dalil kamu ngerti caranya mengambil hukum dari dalil? Kan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ilmu usul. Sekarang kan musim, orang sedikit-sedikit itu dalilnya di mana? Oh, di hadis. Hadisnya sahih apa enggak? Kayak tahu. Kayak tahu aja. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka, makanya kita perlu juga belajar tentang sirah nabawi. Belajar tentang apa? Sirah atau sejarah perjalanan Rasulullah itu adalah penafsir terbaik untuk Al-Quran dan hadis. Catat. Jadi sirah nabawiyah adalah penafsir terbaik dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca sirah nabawiyah dulu di zaman Rasul, setelah dakwah Islam itu mulai diterima di seluruh Jazirah Arab, hampir seluruh Jazirah Arab itu menjadi Islam. Rasul mulai mengirim surat kepada penguasa-penguasa di luar Jazirah Arab. Jadi mengirim surat ke penguasa Romawi, mengirim surat ke penguasa Persia, mengirim surat ke penguasa Habsya atau apa namanya Ethiopia. Itu dikirim surat semua. Ada yang nerima, ada yang enggak, gitu ya. Jadi misalnya surat yang dikirim ke Persia, Persia waktu itu adalah imperium besar yang sudah berkuasa ribuan tahun, sangat besar, kekuasaannya sangat besar, sama besarnya dengan Romawi, dan mereka sudah berperang ribuan tahun, gantian yang menang. Itu dua-duanya dikirim surat oleh Rasulullah. Surat yang dikirim ke Persia itu sama Raja Persianya dirobek. Suratnya dirobek. Setelah surat dirobek, kemudian utusannya Rasulullah kembali bilang, oh Nabi, ini loh surat yang sampean kirim ke Persia, ke Kaisar Persia itu dirobek. Bagaimana kata Nabi? Oh, itu Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan benar, ya, beberapa tahun setelah itu ketika kekuasaan khilafah Islam ada di zaman Sayyidina Umar, pasukan Islam menang atas pasukan Persia. Ada yang namanya perang Qadisiyah. Itu pasukan Islam bisa mengalahkan pasukan Persia. Dirobek. Hanya kerajaannya hancur. Jadi kerajaan yang sudah kekaisaran yang sudah berdiri ribuan tahun hancur. Karena sebenarnya suratnya itu kan gini aja Rasul. Ini jadi surat ini dari Muhammad Rasulullah, aku mengajak kalian untuk masuk Islam. Kalau kamu nggak mau, nanti kamu akan menjadi beban untuk rakyatmu.
Karena apa? Karena semua manusia berhak untuk mendapatkan hidayah Islam. Kalau kaisarnya menolak, ya itu berarti boleh diperangi. Sama, itu ditolak sama Persia. Akhirnya ya terjadi perang kan gitu. Karena apa? Karena umat Islam nggak boleh dakwah. Seandainya mereka menerima misalnya, oh nggak apa-apa, ya udah kamu masuk. Misalnya seperti contoh di Habsyah di Ethiopia itu boleh. Karena rajanya yang namanya Najasyi itu percaya dengan Rasulullah, walaupun dia tetap memeluk Kristen. Tapi ada yang bilang, ulama mengatakan dia masuk Islam, itu boleh. Jadi ya aman karena boleh nggak diperangi. Artinya kalau sudah diajak dakwah, sudah diajak masuk Islam, dia menerima atau memberi kesempatan, ya tidak boleh diperangi. Kalau Romawi gimana? Romawi itu tengah-tengah, jadi dia nggak mempersilahkan, tapi dia nggak menolak. Ada seorang penguasa Romawi namanya Mukaukis. Ya, Mukaukis itu ketika mendapat surat itu, dia bilang gini, karena dia itu yakin kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dia nggak berani ngerobek suratnya. Suratnya disimpan. Suratnya apa? Disimpan. Tapi dia juga nggak mau masuk Islam. Ini pinter, ini politik. Itu orang dia nggak mau masuk Islam, tapi suratnya disimpan. Malah dia ngasih hadiah ke Nabi. Dikasih hadiah apa namanya, keledai 1, terus hamba sahaya, itulah pokoknya dikasih hadiah gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya juga ini kerajaannya itu tetap ada gitu loh. Bahasanya santri itu dia nggak kualat. Beda dengan yang Raja Persia, karena Rasulullah langsung dirobek. Karena dia mikir gini, Mukaukis itu, kalau aku masuk Islam bagaimana dengan kerajaanku? Wong kerajaan Romawi itu dibangun dengan sejak zaman siapa itu? Ada namanya kaisar, ada kaisar Romawi saya lupa namanya, itu menggunakan agama Kristen sebagai agama kekaisaran. Kalau penguasanya masuk Islam, loh gimana rakyatnya? Istilah konstitusinya kerajaan itu sudah Kristen. Maka dia itu diambil jalan tengah. Dia pokoknya kita nggak musuhan lah. Nabi dikasih hadiah, tapi dia nggak mau masuk Islam. Walhasil yang penting dari cerita-cerita dalam Sirah Nabawi itu, orang-orang atau pihak-pihak yang diperangi adalah mereka yang menentang dakwah Islam. Yang menentang dakwah Islam. Selama mereka tidak menentang dakwah Islam, ya nggak masalah. Artinya kita nggak berhak memerangi mereka. Ya termasuk kalau kita terapkan sekarang, dalam konteks sekarang, pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada agama Islam untuk didakwahkan dan dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan tidak boleh diperangi. Kayak di Indonesia ini. Di Indonesia ini nggak ada negara seperti Indonesia. Orang mau pengajian di mana-mana nggak ada yang larang. Tempat ibadah banyak, masjid dibangun di mana? Orang adzan, orang bebas, orang pengajian pakai pengeras suara bebas, orang pengajian tabligh akbar bebas. Bayangkan misalnya seperti negara seperti Singapura, orang mau tabligh akbar izinnya bisa 1 tahun. Itu kadang-kadang kalau sudah dapat izin pun kadang-kadang bisa dibubarkan. Misalnya, ini contoh aja. Malaysia, orang dakwah harus izin. Kita kan enggak, kita ini mau ngaji, mau apa, bebas. Di Turki itu baru saja di Turki itu baru masjid boleh pakai pengeras suara untuk adzan.
Dulu nggak boleh. Dulu di Turki nggak boleh orang perempuan pakai jilbab. Baru-baru saja boleh. Nah, artinya apa? Artinya kayak negara kayak Indonesia ini sudah bagus. Makanya kalau ada orang bilang itu kriminalisasi ulama, anti-Islam, itu wong-wong yang punya motif politik untuk menjatuhkan pemerintah. Karena kenyataannya nggak begitu. Nggak boleh. Jadi pemerintahan yang memberi kesempatan dakwah Islam berkembang tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Termasuk menjalankan sholat ya. Orang kalau menjalankan sholat berarti yakin sholat adalah bagian dari agama. Makanya orang yang menganggap sholat bukan ajaran agama dihukumi kafir. Misalnya ada orang Islam syahadat, tapi dia menganggap sholat itu nggak wajib, nggak usah sholat nggak apa-apa. Nah itu bahaya. Itu bisa menyebabkan kafir. Karena dia apa? Karena dia mengingkari kewajiban yang sudah nyata-nyata adalah simbol agama Islam. Termasuk wayu'tu zakah. Jadi orang yang menganggap zakat tidak wajib atau tidak mau mengeluarkan zakat dan menganggap itu boleh, maka juga dianggap kafir. Makanya dalam zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ada perang kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bukan masalah mengeluarkan zakatnya, tapi kenapa? Karena kalau dia tidak mengakui zakat ajaran Islam, berarti dia telah kafir. Yaitu, coba baca lagi sejarah tentang qital mani zakah. Jadi perang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila orang itu sudah syahadat, sudah sholat, mau mengeluarkan zakat, maka mereka telah menjaga diri mereka, menjaga darah mereka, menjaga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Misalnya apa? Misalnya dia bunuh orang, itu beda lagi kan gitu. Dia itu syahadat, dia sholat, dia zakat, tapi ternyata dia membunuh orang, ya udah harus dikisos karena dia membunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka atas Allah. Artinya apa? Artinya Islam itu hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya zahir. Jadi kalau orang zindik, jadi di luarnya itu kelihatan Islam, tapi di rumah ternyata dia nggak Islam. Dia hanya menampakkan keislaman itu untuk pura-pura. Nah kalau yang seperti itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kita nggak tahu kan hatinya orang. Artinya nggak bisa kita menghukumi mereka. Itu adalah urusannya Allah. Jadi wa hisabuhum 'ala Allah maksudnya itu. Rawahul Bukhari. Saya kira itu ya dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Hadis ke-7 dan hadis ke-8 nanti kita teruskan, kita mengaji setiap hari Jumat. Nanti kita coba istiqomahkan mengaji setiap Jumat malam. Mungkin setelah khatam nanti kita cari kitab yang lain yang nggak terlalu tebal juga, yang penting bisa ngaji. Wis. Jadi paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Dua hadis ini ya.
Ya benar, jelas itu. Itu ada ayatnya juga jelas ya, bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau sampean mau teliti isi dari kitab Taurat misalnya, itu kan isinya tentang hukum halal dan haram ya, dalam syariatnya Nabi Musa. Jadi dia hanya memuat syariat saja. Padahal agama itu kan nggak cuma syariat, nggak hanya halal dan haram. Ada misalnya akhlak, ada cerita-cerita yang bisa diambil pelajaran, ada sejarah misalnya, ada tentang akidah misalnya. Ternyata enggak. Jadi di Taurat itu isinya adalah tentang syariat. Zabur itu isinya pujian-pujian. Kalau dalam bahasa Kristen itu istilahnya kidung apa namanya, pujian. Masa pujian kitab suci isinya pujian aja, kan berarti tidak lengkap. Sama juga Injil juga gitu. Injil juga ada cerita-cerita, lebih banyak cerita-cerita malah, lebih banyak cerita-cerita, tapi nggak ada syariatnya. Bayangkan ada agama nggak ada syariat, gimana coba mau tahu halal dan haram? Nah makanya itu kitab-kitab sebelum Al-Quran disempurnakan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran punya tentang keimanan, punya syariat juga halal haram, ada cerita-cerita juga gitu ya, ada tentang hari kiamat, macam-macam. Makanya disebut Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mana? Pertanyaan mana? Apa? Tilamat di kitab ini kan mufrad ya. Berarti untuk umatnya Rasulullah. Ya, maksudnya kan itu kan juga umum ya. Artinya tetap kita itu harus yakin ya, bahwa Allah juga menurunkan firman-Nya kepada Rasul selain Nabi Muhammad, kan gitu. Tetapi kalau kita perjelas bahwa kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi sama ujungnya. Kalau kita sudah memberikan nasihat pada Al-Quran, ya berarti sudah mencakup semuanya. Untuk umat Nabi Muhammad ya jelas kan, di hadis Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, ini penting, semua manusia yang hidup sesudah Nabi Muhammad diutus adalah umat Muhammad. Ini penting ini. Semua manusia yang hidup sesudah Nabi Muhammad diutus adalah umatnya Nabi Muhammad. Mereka dibagi menjadi dua. Umat dakwah atau orang-orang yang belum beriman dan harus didakwahi, termasuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu umat dakwah namanya. Orang-orang non muslim itu masuk umat dakwah. Dan umat ijabah, umat atau manusia yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi semua orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad diutus adalah umat Nabi. Ada umat yang namanya umat dakwah, ada umat ijabah. Itu ya. Yang penting, makanya ada yang jangan berpikir begini, oh itu kafir, itu bukan umat Nabi Muhammad. Keliru itu. Orang kafir itu tetap umatnya Nabi Muhammad, tapi dia adalah umat dakwah. Hanya kita boleh mendoakan orang Kristen, boleh mendoakan orang Hindu, boleh mendoakan. Syaratnya apa? Didoakan untuk mendapat hidayah. Kenapa didoakan? Ya karena mereka umatnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad masih hidup, pasti beliau akan berdakwah kepada mereka. Nah orang yang berpikir gini, bos pokoknya saya nggak mau lah berhubungan, bersinggungan dengan selain orang Islam. Itu musuh saya, bukan, keliru itu. Justru karena mereka itu belum dapat hidayah, belum beriman, itu malah kita harus wajib
mendekati supaya mereka mendapat hidayah. Itu ya. Yes. Itu penting. Hanya orang-orang yang menganggap ini kan bahayanya begini, teori orang-orang ekstremis, orang-orang yang sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit membunuh orang itu dasarnya adalah mereka diajarkan untuk membenci dan menghalalkan darah orang yang tidak sama dengan mereka. Maka doktrinnya adalah ini Islam, ini kafir. Selalu begitu. Ini halal darahnya, ini haram darahnya, gitu selalu. Hanya hati-hati. Nah, kalau kita memahaminya harus memahami yaitu dalam kerangka apa? Dalam kerangka semua umat manusia sesudah Nabi Muhammad diutus adalah umatnya Nabi Muhammad. Enggak ono kekerasan kalau gitu. Kenapa? Karena semua adalah apa? Semua umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita mikir ya secara hakikat juga, orang yang sekarang Kristen belum tentu nanti matinya mati Kristen. Orang yang sekarang Islam belum tentu nanti matinya mati Islam. Makanya jangan banyak gaya. Jangan sok merasa karena sekarang kita itu diberi iman, diberi Islam, terus kita merasa yang kafir itu harus dibunuh. Yang kafir itu halal darahnya. Kan belum tentu, kamu udah pasti matimu Islam. Belum tentu. Karena ukuran iman dan Islam adalah di akhir ayat. Saya kira cukup. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Allahumma shalli ala Muhammad